Kamu tahu Isyana, saya masih mencintai kamu. Berhenti untuk ngucapin kata-kata itu. Saya udah nggak mau lagi percaya sama semua omongan Bapak. Jujur sama saya. Apa kamu juga masih cinta sama saya? Ibu tuh aneh. Oh yang nggak ngerti. Ibu peduli banget sama mereka. Karena Nadia itu anak kandung kamu. Mereka udah di dalam, Raffi. Gimana ini? Aku buka ini. Ayo buruan. Buka. Raffi, ayo buruan. Sabar, Bi, ini susah. Kopinya masih panas. Paisan, Dewa. Siap, Dan. Cek setiap sudut ruangan. Siap, Dan. Laksanakan. Raffi, ayo buruan, Raffi. Dikit lagi. Raffi, buruan. I know. Tar. Oke. Let's go. Kenapa sih jadi kayak gini? Rencana kita kacau. Kita dipermainkan, Raffi. Yes, I know. Makanya aku udah ngomong sama kamu kan. Ada orang yang udah 10 langkah di depan kita. Ya, ayo cepet. Dewa, Paisan. Siap, Dan. Mereka baru aja dari sini. Ikut saya sekarang. Siap, Dan. Tadi ada suara di sini. Iya, Pak. Berdiri lewat sini. Dan, jendela sudah terbuka, benar. Sepertinya mereka keluar dari sini. Udah lolos mereka ini. Siapapun yang nelfon kita, mereka gak ada niatan buat bantu polisi. Maksud komandan? Mereka cuma mau kita lihat mayatnya. Afgan, kamu cek bagian situ. Aneh banget. Apa? Ini ada dokumen. Di dalam dokumen, nama Om Indra ada 2 kali. Tapi yang bikin aku bingung kenapa semua berkas-berkasnya nggak lengkap. Afgan, kita harus mencari bukti yang konkret. Itu nggak akan memberikan petunjuk apapun. Ternyata selama ini, Rama membutuhkan Raffi. Dia curiga sama Raffi. Ternyata ini bukan tentang Om Indra. Ini foto Raffi ketemu sama seseorang. Hari sama tanggalnya jelas. Setelah itu dia ngilang. Masalah Raffi biar aku yang ngurus. Isyana. Ini nenek bikinin jamu. Ini ramuan untuk orang yang patah hati. Kalau diminum, dia bisa melupakan kesedihannya. Nih, cobain. Yuk. Aku nggak mau melupakannya, Nek. Aku nggak bisa. Isyana,
Kamu itu harus berusaha terus. Afgan itu kan sering bikin kamu sakit hati. Apalagi sebentar lagi dia mau menikah sama Nadia. Mungkin akad nikahnya juga sebentar lagi. Sudah ya, kamu ikhlaskan saja dia. Gak usah kamu ingat-ingat lagi. Pak Afgan tuh gak mencintai Bu Nadia, Nek. Pak Afgan sendiri yang bilang ke aku. Dan aku masih mencintai Pak Afgan. Ini semua terjadi karena ayah Bu Nadia. Tapi aku dan Pak Afgan akan tetap cari cara biar dia bisa keluar dari masalah ini. Dari pemerasan Pak Indra. Ya ampun Isyana, kamu gak baik membatalkan pernikahan antara Afgan dengan Nadia seperti itu. Kalau sampai terjadi, kasihan kan Nadia. Bisa hancur hidupnya. Sudahlah, kamu lanjutkan hidup kamu aja. Lupakan mereka, lupakan Afgan. Nek, apaan sih Nenek kok ngomongnya kayak gitu? Jadi Nenek gak setuju kalau aku sama Pak Afgan? Bukan begitu maksudnya. Iya tapi omongan Nenek tuh bikin aku makin kesel, tahu nggak? Kenapa sih jadi kayak gini, Nek? Kemana Nenek yang selalu ngedukung aku, selalu ngebelain aku? Nek, aku tuh bukannya yang jahat atau mau ngehancurin pernikahan mereka. Tapi Pak Afgan sendiri yang bilang kalau dia mencintai aku, Nek. Bukan Bu Nadia. Dan aku gak akan menyerah, Nek. Aku gak akan menyerahkan cinta aku. Pak Afgan tuh adalah hidup aku, Nek. Isyana, coba kamu dengar saran dari Nenek. Gak usah emosi seperti ini. Aku ini masih cucu Nenek kan? Masih keluarga Nenek kan? Tapi kok Nenek ngomongnya tuh seolah-olah Bu Nadia yang cucu Nenek. Isyana, sebaiknya kamu dengerin omongannya Nenek. Karena menurut Ibu ini juga untuk kebaikan kamu, sayang. Aku nggak kepikiran kalau kalian berdua setega itu ngomong kayak gitu ke aku. Ibu dan Nenek memperlakukan aku seolah-olah aku bukan bagian dari sini. Oh, Enggak sayang, enggak begitu. iya nggak gitu. Ya kan? Iya Isyana, lebih baik kamu dengerin dulu Ibu ya. Ada yang berubah dari Ibu dan Nenek. Ada sesuatu yang aku nggak tahu. Dan apapun itu, aku harus cepat tahu apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Ya udah, sekarang kamu minum jamunya dulu ya. Ayo, enak kok jamunya. You okay? Hello. Nggak perlu. Kalian pikir, saya percaya dengan drama perceraian kalian yang heboh itu. Raffi, apa kamu benar-benar mikir gak ada satupun orang yang bakal bertanya bagaimana kamu bisa membantu Rama? Hah? Kamu jangan meremehkan saya. Menurut kamu, bagaimana saya bisa tahu? Saya kasih tahu sama kamu ya, ada 206 tulang dalam tubuh. Dan Komandan Surya tanpa ragu siap mematahkan semua tulang itu. Kamu ini terlalu dramatis, Aksu. Tapi charming. Menurut aku sama Raffi, kamu terlalu paranoid. Kita ini ada di pihak yang sama. Enggak, Desti. Kali ini,
Aku berada di pihak yang berbeda dengan kamu. Yang terjadi sekarang, siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Oke, to the point aja, Sal. Kamu mau apa? Kalian tenang aja. Aku nggak butuh kesetiaan kalian. Aku nggak butuh kepercayaan kalian. Yang aku butuhin sekarang, informasi. Informasi? Informasi apa? Informasi mengenai laki-laki yang sudah menghancurkan semua ini. Indra. Siapa yang nelfon saya waktu itu ya? Kejadiannya sama berlangsung pada waktu dia telepon. Berarti penelpon ada di TKP. Apa dia lihat kejadiannya langsung? Atau cuma mayatnya aja? Malam Dan, Ya, kami sudah cek rekaman CCTV di persimpangan yang mengarah ke rumah dokter itu. Dan di sini ada yang menarik, Komandan. Silakan, Komandan, lihat ini. Ini Itu Rapi, menantunya keluarga Daryanto. dia menghilang setelah mengurus perceraian. Sekarang dia muncul di TKP. Nggak, ini bukan kebetulan. Ini bukan kecelakaan. Pasti pembunuhan. Dan saya yakin korban tahu sesuatu dan dia dibungkam atas hal itu. Maksud Komandan, pelakunya Rapi. Belum tahu. Jawabannya ada di kehidupan wanita ini. Pak Isan, Siap. cari semua informasi tentang wanita ini. Dia kerja di mana, keluarganya siapa, dan tempat dia tinggal. Semuanya. Detail, jangan sampai ada yang terlewat. Siap, Komandan. Laksanakan. Siap, laksanakan. halo. Ngapain kamu? Anda itu masih aja bersikeras ingin menikahkan Nadia dengan Afgan. Anda sadar kan? Kalau Anda itu sudah terlalu memaksakan perasaan Afgan. Anda pikir Afgan itu boneka yang bisa dikasih seenaknya ke Nadia. Sal, kamu tahu kan? Pernikahannya udah ditentukan ya. Jadi sama sekali udah nggak bisa dirubah. Semuanya udah beres kok. Dan kamu? Bukannya kamu udah janji sama anak saya untuk memberikan pernikahan yang dia inginkan? Ya kan? Saya punya hadiah kecil untuk Anda. Apa ini? Semua kejahatan Anda, semua transaksi kegiatan ilegal Anda, semua transaksi manipulasi keuangan Anda, dan semua kejahatan Anda. Saya juga tahu kok, di mana semua mayat-mayat itu dikuburkan. Dan pastinya Anda tahu kan, kalau sampai semua bukti itu jatuh ke tangan pihak yang berwenang, tapi Anda tenang aja, Om. Saya nggak akan menggunakan bukti ini untuk menghancurkan Anda sekarang. Saya punya tawaran untuk Anda. Ya apa ini? Jual 2% saham Anda ke perusahaan saya. Dan Anda bisa ambil uang. Tapi, Anda dan anak Anda harus pergi dari sini selama 1 bulan. Ya, anggap aja kalian sedang liburan. Dan jangan bertanya, itu untuk apa? Anda punya 48 jam untuk memutuskan. Ada 2 pilihan. Anda terima tawaran saya, dan Anda tidak akan dipenjara. Pilihan kedua, sebaliknya. Anda tolak tawaran saya,
dan pihak yang berwenang akan mengambil semua milikmu dan Anda akan dipenjara. Terima kasih. Dari jauh aja wanginya udah kecium. Saya udah ngebayangin nanti makan pasti enak banget. Bapak datang terlalu cepat dan saya nggak terima tamu VIP. Gak apa-apa. Saya rela nunggu untuk bubur paling enak di Jakarta. Atau biar lebih cepat bukanya saya bantuin deh. Bapak emangnya bisa bantuin apa? Udah mending Bapak duduk deh. Galak banget penjualnya. Mbak, pesen 3 ya. Ya. Ini Pak. Bapak tuh ya ngapain sih muter-muterin cincin? Pantesan sama sih. Sama otak Bapak yang muter-muter mulu kerjanya. Bingung. Ada yang beda. Apanya? Harusnya ini kan enak banget. Sesuai ekspektasi saya. Kok sekarang agak asin? Ya kalau emang Bapak nggak suka, mending nggak usah dimakan. Udah sini. Iya, enggak. Kata Bapak tadi asin. Enggak. Biar saya habisin. Aham. Kita udah boleh pesen nggak nih Mbak? Atau mbaknya buat saran dulu? Oh iya, mau pesannya tadi berapa? 3 ya? Ya sebentar ya. Oh, bentar. Sebentar ya, ntar baru diantarin lagi yang satunya. Ini nih Bapak minum. Makasih ya. Makanya udah dibilangin makanan saya nggak asin, dibilang asin. Aku bungkus 1 ya? Oh ya, boleh. Sebentar ya. Silahkan duduk dulu. Ini satunya. Makasih ya, Mbak. Makasih. Enak ya? Bapak tuh ngapain sih muter-muterin cincin? Cincin itu gunanya ditaruh di jari, Pak. Ngerti? Nih, saya contohin. Ini kan cincin saya. Ya saya contohin, Bapak aja nggak ngerti, Bapak diputer-puterin. Enggak usah. Ini cincin saya, biarin aja udah. Cie, lamarin nih ya. Congrats ya, Mbak. Ah, enggak, kita nggak lamaran. Bapak sih. Kamu yang salah. Kok nyalain saya? Gini nih caranya. Isyana, saya mengerti caranya. Ya lagian Bapak ngerti tapi diputer-puter mulu cincinnya nih. Kayak gini, Ya, cara karena pakai saya- cincin yang benar. Saya pengen doang. Gak apa-apa, saya pengen lepas aja. Saya juga tahu cara. Ngapain dilepas sih? Cincin saya kok kamu yang repot? Kamu mau cincin dari saya? Apaan sih diajarin malah nanya yang lain. Terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku
Kurang ajar, Excellence. Sayang. Pak, lagi-lagi Afgan hianatin aku. Dia lebih milih Isyana daripada aku, Pak. Iya, tenang. Kamu tenang dulu. Aku lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Isyana makein cincin ke jarinya Afgan di depan banyak orang. Iya, sayang. Tapi Papa yakin ini bukan dari akhir segalanya. Bisa aja kan mereka tuh gak sampai jenjang pernikahan, iya kan? Kamu tenang aja dulu. Udah cukup, Pak. Aku nggak mau dipermaluin lagi. Nadia. Ya. Tok. Anda punya 36 jam sebelum Anda akan dipenjara. Tidak ada pernikahan dan Anda akan kehilangan segalanya. Kurang ajar. Saya nggak akan membiarkan Om Indra kali ini. Nadia sayang, udah. Kamu mesti kuat ya. Kamu harus percaya sama Papa. Afgan akan menjadi milik kamu lagi sayang. Kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir. I promise. Papa janji sama kamu. Papa pastikan itu. Tenang aja kamu gak usah khawatir sayang. Udah, hapus air mata kamu. Pak, Afgan udah gak mau sama aku. Iya, Papa akan lakukan apapun supaya Afgan bisa kembali lagi sama kamu sayang. Ya makasih Pak, tapi aku mau sendiri dulu. Ya udah, kalau gitu kamu sekarang istirahat aja ya. 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 Kurang ajar. Aku harus buat perhitungan sama mereka. Mereka nggak tahu berurusan sama siapa. Lihat aja nanti. Di sana. Apa sih kamu lakukan tadi sama Afgan? Jawab. Kamu sadar nggak sih? Afgan itu tunang anak saya. Dan sebentar lagi dia mau menikah. Kamu tuh punya planning apa? Hah? Apa sih yang mau kamu harapkan? Kamu punya rencana? Kalau Afgan akan masuk lagi dalam kehidupan kamu, begitu? Pak Indra, kalau Bapak mau tahu, silakan tanya ke Pak Afgannya sendiri. Jangan ke saya. Lagi pula, buat apa juga saya menjelaskan ke Bapak? Kamu tuh jangan sombong ya. Kamu tuh jangan terlalu percaya diri. Kamu harus ingat status kamu tuh seperti apa. Kamu tuh gak lebih dari orang perempuan murahan. Stop, Pak. Pak, jangan ngomong lagi kayak gitu sama dia. Kenapa emangnya? Apa yang semua saya bicarakan itu benar semua kan? Saya tahu memang dari dulu Isyana itu mengincar hartanya Afgan. Kamu tuh hanya bermimpi untuk menjadi orang kaya, Isyana. Dan saya juga tahu kamu tuh sekarang membuat Afgan untuk masuk perangkap kamu. Dan saya nggak akan membiarkan itu terjadi, Isyana. Kamu tuh dengerin baik-baik ya. Asal kamu tahu, Excel itu sangat tertarik sama kamu. Harusnya kamu tuh memilih menikah sama dia. Jadi tugas kamu nggak berat. Kamu nggak usah lagi ikut campur kehidupan Nadia. Dan kamu lupakan Afgan. Isyana, pernikahan Afgan sama Nadia itu sangat berarti sekali buat anak saya. Anak perempuan saya. Dan ini adalah satu-satunya sumber kebahagiaan buat dia. Kamu mau? Kamu menghancurkan semua. Kenapa mereka hanya diam aja dan gak ngebela aku? Dan untuk seorang perempuan
yang dulu neneknya seorang pembantu. Saya rasa Excel juga nggak pas sih buat kamu. Excel itu pria terhormat, dia punya segala-galanya, setia, tapi sekarang di sini yang jadi catatannya adalah dia itu sangat menyukai kamu. Kenapa kamu nggak ngambil kesempatan itu sih? Kamu jangan sia-siakan itu, Isyana. Bi, saya akan beri kamu uang berapapun yang kamu minta. Asalkan jauhkan dia dari Afgan. Bisa ya? Pak Indra, saya, nenek saya ataupun ibu saya, kami bukan barang yang bisa dibeli seenaknya, Pak. Oke, tapi saya tahu loh, siapa yang mendorong ibu kamu ke depan bis waktu itu. Saya juga tahu semuanya tentang insiden. Siapa yang menyebabkan ibu kamu koma. Dan saya akan jelaskan semua sedetail-detailnya kalau kamu memang mau menikah sama Excel. Sekarang coba kamu pikirkan semua apa yang tadi saya omongin. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, kasih tahu saya. Izinat. Ya. Ini berkas yang komandan minta. Terima kasih. Siap. Isyana. Desa Seroja ini tempat kelahirannya Isyana kan? Betul, Dan. Rumah sakit sama, tanggal lahir juga sama. Dokter yang terbunuh itu adalah dokter kandungan satu-satunya yang bekerja di rumah sakit pada saat itu. Dan Raffi juga ada di TKP waktu pembunuhan. Ini bukan kebetulan. Ini petunjuk baru untuk kita. Bu, Nek, ini sebenarnya apa yang terjadi? Tolong kasih tahu aku. Maksud kamu apa, Isyana? Maaf kalau aku lancang. Tapi semenjak dari rumah sakit itu, aku ngerasa ada yang berbeda. Enggak. Enggak ada yang berubah, sayang. Ada, Bu. Dan aku bisa ngerasain itu. Dan semenjak ibu melihat Bu Nadia, aku benar-benar bisa ngerasain ada yang berbeda. Pak Indra menghina aku habis-habisan di luar sana. Dia bilang aku perempuan murahan. Nenek sempat ngebela aku. Tapi pada saat Pak Indra menyebutkan nama Bu Nadia, kenapa nenek malah diam? Kenapa, Nek? Dan Ibu selalu bilang ke aku kalau nggak ada satupun pria yang bisa menilai seorang perempuan. Tapi kenapa Ibu malah membiarkan Pak Indra menghina aku, Bu? Dan satu lagi, pada saat Pak Indra menceritakan tentang kebahagiaan dan pernikahan Pak Afgan dan Bu Nadia, Ibu malah diam. Ada apa sih ini sebenarnya? Tolong kasih tahu aku. Aku juga berhak tahu. Isyana. Bu. Jangan bicara itu sekarang. Belum waktunya ya, Bu. Mereka pasti punya rahasia. Dan gak mau aku tahu. Kenapa kalian bersikap kayak gini sih? Ada apa sebenarnya? Apa yang kalian sembunyikan dari aku?
Tolong kasih tahu aku. Ibu. Maya, kamu kenapa kamu sakit? Ibu maaf, Bu. Ibu maafin Isyana, Bu. Ibu, Isyana nggak bermaksud, Bu. Tarik nafas, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ibu tenangin diri Ibu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bu, tolong kasih tahu aku ada apa sebenarnya. Aku juga berhak tahu, Bu. Aku tahu mereka menyembunyikan sebuah rahasia. Dan itu pasti sesuatu yang besar. Aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan menemukan rahasia itu. Ada apa lagi sih kamu? TikTok. Waktu berjalan cepat, Indra. Apa Axel sudah menyerahkan sesuatu sama Surya? Selamat pagi, Bapak Indra. Pagi Pak Surya. Kenapa ya? Kenapa Anda menghalangi jalan saya? Ada apa? Saya tidak menghalangi jalan Anda. Saya hanya ingin bertanya, apakah Bapak masih berkomunikasi dengan dokter yang menangani kelahiran putri Anda? Kenapa dia menanyakan hal itu ya? Maksudnya Anda apa ya? Dia ditemukan tewas. Anda menuduh saya kalau saya yang bunuhnya gitu? Oh tidak, saya tidak menuduh Anda. Pak Surya hati-hati ya, Anda sudah melewati batas. Pak Surya ingat, tinggal sekali saja saya angkat telepon, rencana Anda akan jadi hiasan di rumah Anda. Ingat itu. Pak Indra, kalau Bapak betul tidak bersalah, harusnya Anda santai aja. Ya kan? Pak Axel. Ya. Ada suatu hal yang harus saya beritahukan kamu. Apa itu? Adik ipar Anda, Raffi. Kenapa dia? Dia terlihat ada di luar rumah seorang dokter kandungan yang baru saja terbunuh. Dokter itu berpuluh-puluh tahun dulu pernah bekerja di sebuah rumah sakit kecil. Rumah sakit di mana Nadia dan Isyana dilahirkan pada hari yang bersamaan. Itu saja yang ingin saya beritahu ke Anda. Mari. Terima kasih, Dan. Gimana, Bi? Gawat. Gawat apa? Ternyata polisi itu Komandan Surya. Dan dia lagi cari kamu. Kok bisa kayak gini sih? Ya kamu kerekam di CCTV di rumah dokter kandungan. Kita bener-bener ceroboh. Kita nggak mikirin jangka panjang apa yang bisa jadi bukti. Tapi aku waktu itu udah pikirin banget, Bi. Aku udah hati-hati banget. Ya tapi kenyataannya ketahuan juga kan? Udah pokoknya kamu pack semua barang. Kita harus tinggalin rumah ini. Rumah ini udah nggak aman. Mama udah tahu, Axel udah tahu. Semua rencana kita udah hancur. Tahu, Bi, tapi kamu bayangin aja, kita harus tiap hari kayak gini. Kita nggak bisa selalu hidup dikejar-kejar kayak gini, Bi. Sumpah, kita nggak bisa. Hidup kita nggak akan nyaman, Bi. Kamu nggak usah ngomongin nyaman dulu deh. Pokoknya kita harus langkah lebih maju. Beberapa hari lagi, kita akan temuin faktanya. Dan setelah itu, Kita pasti akan menang. Kita akan kalahkan mereka. Aman itu nggak? Oke, aman. Let's go.
Halo Pak Axel. Isyana, kamu tahu nggak? Kamu dan Nadia itu lahir di rumah sakit yang sama, di hari yang sama, dan hanya selisih beberapa jam saja. Nggak tahu Pak. Dan dokter kandungan kalian yang membantu kalian lahir dibunuh oleh seseorang. Bentar Pak Axel, maksud Bapak ngasih tahu saya soal ini tuh apa ya? Nggak ada sih, saya pikir kamu harus tahu aja. Nggak ada maksud apa-apa kok, hanya informasi aja. Saya kirim catatan kelahiran kamu sama Nadia ya. Iya Pak. Kamu dan Nadia itu lahir di rumah sakit yang sama, di hari yang sama, dan hanya selisih beberapa jam saja. Dan dokter kandungan kalian yang membantu kalian lahir dibunuh oleh seseorang. Sana. Enggak, Bu. Jangan bicara itu sekarang. Belum waktunya ya, Bu. Sedikit lagi semuanya akan terungkap. Ibu, Nek, Ibu, Nek. Kenapa kamu kok teriak-teriak? Aku dan Bu Nadia lahir di rumah sakit yang sama, di hari yang sama. Nenek ngerasa itu aneh gak sih? Aku lahir di rumah sakit yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, bahkan dokternya pun sama. Dan gak ada satu dari kalian pun yang ngasih tahu aku soal itu. Isyana. Jadi kalian nyembunyiin sesuatu dari aku. Bener. Aku bisa melihat bagaimana kalian natap Bu Nadia. Aku juga bisa melihat bagaimana kalian bisa tiba-tiba diam pada saat aku menanyakan soal Bu Nadia. Jadi kalian berdua benar-benar menyembunyikan sesuatu dari aku ya? Iya kan? Kalau kalian berbohong, kalau kalian masih nyembunyiin sesuatu dari aku akan bersumpah aku akan keluar dari rumah ini dan kalian tidak akan pernah ngeliat mukaku lagi. Di sana, jangan di sana. Kamu jangan pergi. Jangan pergi ya. Ya kalau begitu nenek bicara. Ngomong dong, katakan yang sebenarnya. Aku tuh sebenarnya apa sih bagi kalian? Apakah aku anak dan cucu kalian, ha? Nenek pikir waktu itu Nadia sudah meninggal. Dia terlahir dengan rasa sakit yang luar biasa. Perjuangan bahkan hampir merenggut nyawa Maya. Maya melahirkan Nadia. Sampai Maya tidak sadarkan diri.
nenek pergi untuk melihat bayi Nadia yang begitu sempurna, begitu cantik. Tapi saat nenek sentuh dia tidak bergerak. Tidak bernapas dan badannya semua biru. Nenek pikir dia tidak selamat. Lalu nenek panik. Nenek takut. Saat Maya bangun dan tersadar dan melihat anaknya tidak selamat, bagaimana dia bisa mati? Dia bisa hancur. Lalu nenek melihat di sebelahnya ada box bayi. Di situ ada bayi Pak Indra. Pak Indra. Pak Indra yang pernah memfitnah nenek. Pernah menduduh aku mencuri. Pernah menghina aku. Bahkan dia pernah tidak membayar aku. Andai saja saat itu nenek masih bekerja, nenek pasti punya uang Isyana untuk membiayai sesar Maya. Tapi apa daya nenek? Saat itu nenek gelap mata, nenek dendam, nenek juga panik. Lalu nenek tukar kamu dengan Nadia. Sana, kamu anak Pak Indra. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Kamu anak Pak Indra. Enggak. Ini gak benar. Ini pasti gak benar. Ini gak kenyataan, Nek. Tapi itu kenyataannya Isyana yang harus kamu terima, harus kita terima. Dan bayi yang hidup kembali itu adalah Nadia. Anak kamu. Anak kandung kamu, darah daging kamu, Mai. Selama ini ibu bukan enggak. Aku ibu kamu, Isyana. Aku ibu kamu. Ibu yang paling mencintai kamu di dunia ini. Ibu, bahkan kamu lebih berharga daripada nafas ibu, sayang. Aku ibu kamu di sana. Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Bu Nadia anak ibu, bukan aku. Kamu anak ibu. Kamu anak ibu. Kamu anak ibu. Maya, maafkan ibu. Saat itu ibu cuma ingin melihat kamu selamat, Maya.
sepi memeluk. Kamu sadar gak sih? Afgan itu tunang anak saya. Dan sebentar lagi dia mau menikah. Kamu tuh punya planning apa? Hah? Apa sih yang mau kamu harapkan? Kamu punya rencana? Kalau Afgan akan masuk lagi dalam kehidupan kamu, begitu? Kamu harus ingat status kamu itu seperti apa. Kamu tuh gak lebih dari orang perempuan murahan. Bi, saya akan beri kamu uang berapapun yang kamu minta. Asalkan jauhkan dia dari Afgan. Bisa ya? Kalian tahu siapa Pak Indra bagi aku selama ini? Dia datang ke rumah tadi malam dan bilang kalau aku adalah perempuan yang murahan. Dan dia menawarkanku uang untuk apa? Untuk menyingkirkan aku. Untuk jauh-jauh dari hidup mereka. Untuk pernikahan anaknya. Putri yang sebenarnya bukan putrinya dan dia ngelakuin itu ke aku, Bu. Ihsanah, Nenek mohon. Mulai sekarang gak ada lagi kebohongan di dalam hidup aku. Dan mulai sekarang aku akan pergi dari rumah ini dan kalian gak akan pernah ngelakuin aku lagi. Dan aku gak akan pernah maafin kalian. Ihsanah, panahan. Ini bontong, jangan pergi sana. Jangan pergi sana. Ihsanah. Hatiku tak henti merapal namamu dekat. Ihsanah. Kamu jangan pergi. Maya. Ihsanah. Ya Allah. Kenapa ini terus terjadi lagi kepadaku? Ihsanah. Aku telah dihina, dilecehkan, dicemooh. Aku kehilangan cinta, harga diriku. Tapi ini adalah pengkhianatan yang mengakhiri segalanya dalam hidupku. Saat itu, Nenek gelap mata. Nenek dendam. Nenek juga panik. Lalu Nenek tukar kamu dengan Nadia. Kamu, anak Pak Indra. Aku masih gak menyangka. Ternyata aku bukan anak kandung ibu. Ya Tuhanku, cobaan apa lagi ini? Bu, seharusnya ibu tidak mengatakan semua hal ini sama Isyana. Enggak sekarang, Bu. Belum waktunya. Lihat Isyana sekarang pergi. Kalau dia nggak kembali gimana, Bu? Pasti hatinya hancur, Bu. Aku aja nggak bisa nerima, apalagi dia. Lagian ibu ini kenapa sih, Bu? Ya Allah, kenapa ibu kayak gini? Ibu, jujur, aku tuh pengen banget anak aku kembali lebih dari apapun.
Aku pengen manggil dia, aku pengen membelainya, aku pengen memeluknya, pengen banget Bu. Dan aku mengatakan kalau aku ibu kandungnya dan aku masih hidup. Tapi di sisi lain, aku Bu yang udah merawat Isyana dari kecil dengan sepenuh hati aku Bu. Aku gak mau Isyana kenapa-napa. Ya Allah, Ibu kenapa Ibu begini sih? Maya gak tahu harus apa. Aku juga gak mau kehilangan Isyana, Bu. Gak mau. Tapi Mai, Ibu harus ngomong soal ini ke dia. Karena cepat atau lambat dia akan tahu, Mai. Ibu gak mau dia tahu dari mulut orang lain. Bu, Maya paham. Maya ngerti. Tapi lihat Isyana pergi. Dan Maya gak mau kehilangan mereka berdua. Maya gak mau kehilangan anak-anak aku, Bu. Maya gak tahu lagi harus gimana, Bu. Maya harus cari Isyana. Maya harus cari sekarang. Mai tunggu Mai. Mai, Ibu ikut Mai. Mai. Ada yang gak beres. Udah bener gak beres. Berulang kali Isyana ditelepon kamu angkat. Gak biasanya dia kayak gini. Lepasin. Maya, Di sana. kamu mau kemana, Mai? Maya. Udah, ini udah malam. Kamu kemana? Justru itu, Bu. Justru karena ini udah malam, Isyana gak punya tempat tujuan. Dia mau kemana? Mau kemana? Anak aku pergi, Bu. Mau kemana? Sana. Isyana. Isyana. Isyana, di mana kamu, Nak? Di mana kamu, Isyana? Isyana. 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 Astagfirullahaladzim.
Ini punya Isana, Bu. Iya, Isana. Ini punya Isana. Isananya kemana ya? Isana! Nggak tahu, Bu. Yang jelas ini semua barang-barang Isana. Iya. Ini barangnya ada di sini, tapi dia di mana? Isana! Ya Allah, apa yang terjadi? Isana! Ya Allah. Isana! 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 Astaga ya Tuhanku, apa yang terjadi? Siapa yang nyulik aku? Hamba mohon tolong selamatkan nyawa hamba. Tolong! Tolong! Diam! Bisa diam nggak? Lepasin saya, tolong! Ini orang. Diam! Diam! Tolong! Diam! Afgan, kenapa? Dari tadi aku telepon Isyana. Nggak ada jawab-jawab sama dia. Diangkat juga enggak. Kenapa ya? Udah berapa lama? Setengah jam lah. Bukan Isyana doang. Ibu Maya, Nenek Ida. Aku udah hubungin tapi nggak ada balasan. Nggak ada jawaban sama sekali. Kalau kayak gini, kita harus cek ke rumah makan Isyana dulu. Baru ke rumahnya. Ya aku setuju sih. Kita harus cek langsung. Takutnya kenapa-napa. Sekarang. Lepasin! Lepasin saya! Saat itu, nenek gelap mata. Nenek dendam. Nenek juga panik. Lalu nenek tukar kamu dengan Nadia. Kamu anak Pak Indra. Isana, saya minta maaf. Kamu harus pergi. Ini semua demi kebahagiaan anak saya. Cinta saya selama ini. Jadi hidup kamu harus berakhir sekarang. Habisi dia. Siap, Bos. Siap, Bos. Pak Indra! Bapak melakukan ini semua demi putri Bapak kan? Tapi saya putri Bapak. Saya adalah putri kandung Bapak, bukan Bu Nadia. Ngapain Pak Indra di sini? Saya nggak akan nyakitin kamu kalau kamu nggak mulai semua ini. Sini kamu. Ikut saya kamu. Ikut saya. Kamu adalah seorang iblis yang hendak melenyapkan darah daging kamu sendiri. Kamu terlihat di TKP di malam waktu dokter kandungan itu meninggal. Ada CCTV.